Pada sebuah masa yang bagi manusia modern terasa seperti legenda, ketika gurun masih menjadi sekat luas antara kabilah dan peradaban, para pengelana yang berjalan menyusuri jalur kuno antara Babilonia dan Syam kerap melihat kelompok-kelompok kecil yang memeluk erat tradisi nenek moyang mereka. Dari perjalanan panjang dan penuh nestapa yang dialami salah satu komunitas inilah lahir sebuah karya besar yang berabad-abad kemudian dikenal dengan nama Talmud. Bagi sebagian orang pada zaman ini, kitab itu seakan diselimuti kabut misteri, entah karena kerumitan isinya ataupun karena cara penyusunannya yang berlangsung sangat lama. Namun, jika ditelusuri dari sudut pandang sejarah umat manusia dan pemahaman Islam yang luas, Talmud dapat dipandang sebagai salah satu cerminan upaya sebuah kaum untuk menjaga identitas mereka di tengah badai perubahan zaman. Dalam perjalanan sejarah peradaban dunia, umat Islam telah mengenal keberadaan umat terdahulu dari wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran menyebut bangsa Bani Israel berkali-kali, mengisahkan perjuangan para nabi yang diutus kepada mereka, serta menegaskan keberadaan kitab-kitab wahyu yang pernah diturunkan kepada umat sebelum Islam. Meskipun Talmud bukan kitab wahyu dalam pandangan Islam, keberadaannya tetap menjadi bagian dari kisah besar perjalanan sebuah bangsa yang hidup sebelum kelahiran Islam. Karena itu, bagi umat Islam yang mempelajari sejarah, Talmud bukanlah sesuatu yang asing, meski bukan pula sesuatu yang dijadikan sumber hukum atau keyakinan. Ia berada pada posisi yang unik, yaitu sebagai karya intelektual yang menggambarkan cara berpikir sebuah masyarakat kuno, bukan sebagai pedoman iman bagi kaum muslim. Untuk memahami misteri Talmud dari sudut pandang Islam, kita perlu menoleh jauh ke belakang, jauh sebelum kota-kota besar dibangun dan sebelum peradaban modern mengubah wajah dunia. Pada masa ketika bangsa-bangsa di sekitar wilayah Palestina dan Babilonia mengalami penyerangan dan pengasingan, banyak tradisi lisan yang terancam hilang. Dalam masa-masa sulit ketika hidup harus dijalani dalam ketidakpastian, para tetua berusaha menjaga ajaran yang mereka yakini sebagai warisan leluhur. Tradisi lisan itu kemudian dikumpulkan dan disusun oleh para pemuka agama mereka menjadi suatu bentuk teks yang kelak dikenal sebagai Mishnah. Mishnah berisi hukum, aturan kehidupan, dan penafsiran mengenai berbagai perkara masyarakat pada saat itu. Namun perjalanan tidak berhenti di sana saja. Generasi berikutnya menambahkan diskusi yang sangat banyak, komentar yang panjang, dan perdebatan yang rumit tentang hukum. Kumpulan penjelasan itu disebut Gemara. Ketika Mishnah dan Gemara bergabung menjadi satu, lahirlah karya besar yang disebut Talmud. Pada masa itu, Jazirah Arab yang kelak menjadi tempat lahirnya Islam adalah wilayah yang sama sekali berbeda dari pusat penyusunan Talmud. Di sana hidup suku-suku yang menggantungkan hidup pada perdagangan, syair, dan kehormatan. Mereka memiliki tradisi cerita lisan yang kuat, tetapi belum mempunyai kitab suci yang menghimpun seluruh keyakinan mereka. Perubahan besar baru terjadi ketika Nabi Muhammad membawa risalah yang menjadi penutup rangkaian wahyu. Datangnya Islam tidak hanya mengubah masyarakat Arab, tetapi juga membuka kembali kisah panjang umat manusia dari masa sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah telah mengutus banyak nabi kepada umat manusia, termasuk nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Inilah sebabnya mengapa umat Islam memiliki kedekatan historis dengan kitab-kitab dan tradisi umat terdahulu, tanpa menjadikannya sebagai pedoman ibadah. Sikap inilah yang menjadi kunci dalam memahami bagaimana Islam memandang Talmud. Bagi umat Islam, Talmud adalah karya sejarah dan tradisi hukum yang lahir dari upaya manusia untuk menafsirkan hukum Tuhan menurut pemahaman mereka pada zamannya. Namun, umat Islam juga diajarkan bahwa wahyu asli yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya mengalami perubahan karena adanya tambahan penafsiran manusia sepanjang waktu. Oleh karena itu, umat Islam menghargai keberadaan Talmud sebagai dokumen sejarah, tetapi mereka berpegang pada akidah bahwa pedoman akhir yang benar adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran yang terjaga sepanjang masa. Ketika Islam berkembang pesat dan menyentuh pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baghdad, Basrah, Mesir, Andalusia, dan Persia, para ulama muslim mulai mempelajari berbagai tradisi dari bangsa-bangsa lain. Mereka mempelajari filsafat Yunani, ilmu kedokteran Persia, matematika India, dan juga tradisi kitab yang dimiliki oleh komunitas Yahudi dan Nasrani. Pada masa itu, interaksi intelektual berlangsung sangat luas. Kota-kota besar Islam menjadi tempat ribuan manuskrip dari berbagai bangsa dikumpulkan, diterjemahkan, dan dikaji. Meskipun para ulama muslim tidak menjadikan Talmud sebagai sumber hukum Islam,
Sebagian dari mereka membaca dan mengomentari tradisi tersebut sebagai bahan kajian sejarah dan perbandingan agama. Dalam catatan literatur Islam klasik, terdapat karya-karya yang menyebut keberadaan kitab-kitab tafsir dan hukum milik komunitas yang memelihara Talmud. Mereka memandangnya dengan sikap ilmiah, yaitu menilai isi dan sejarahnya, tanpa menempatkannya sebagai rujukan agama. Bagi banyak orang pada masa sekarang, misteri Talmud sering dibentuk oleh cerita-cerita yang beredar tanpa dasar. Ada yang menyebutnya sebagai kitab yang syarat rahasia. Ada pula yang menganggapnya sebagai kumpulan ajaran eksklusif yang tidak boleh diketahui orang di luar komunitas penyusunnya. Namun, perspektif Islam mengajarkan kehati-hatian terhadap desas-desus seperti itu. Islam mengajak umatnya untuk berpikir adil, tidak mengikuti cerita yang belum jelas kebenarannya, dan tidak menyebarkan prasangka buruk terhadap kelompok manapun. Sikap seperti itu telah menjadi bagian dari etika keilmuan umat Islam sejak dahulu. Sebab itu, ketika umat Islam menelusuri misteri Talmud, mereka tidak memandangnya sebagai sesuatu yang penuh teka-teki gelap, melainkan sebagai hasil pikiran manusia yang berkembang dalam kurun waktu sangat panjang. Jika kita menelaah lebih dalam, sebenarnya perjalanan penyusunan Talmud dan perjalanan peradaban Islam memiliki kesamaan dalam hal penghargaan terhadap ilmu. Kedua komunitas ini melalui masa-masa ketika pembelajaran dan diskusi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keduanya juga memiliki tradisi panjang dalam menafsirkan teks dan menghadirkan perdebatan intelektual. Pada masa kekhalifahan, banyak komunitas Yahudi yang hidup berdampingan dengan umat Islam dalam suasana damai. Mereka membangun sekolah, pasar, dan pusat ilmu dalam wilayah yang sama. Dari kehidupan berdampingan inilah tumbuh interaksi yang memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam, mempelajari tradisi umat lain bukanlah ancaman, tetapi jendela untuk memahami sejarah manusia secara lebih lengkap. Misteri Talmud sebenarnya tidak terletak pada isi teksnya yang panjang dan rumit, melainkan pada perjalanan sejarahnya yang mengajarkan bagaimana sebuah bangsa berjuang mempertahankan identitas spiritual mereka di tengah penaklukan dan pengasingan. Dalam pandangan Islam, nilai sejarah inilah yang paling penting, sebab ia mengingatkan bahwa manusia selalu berusaha mencari jalan menuju pemahaman tentang Tuhan, meskipun cara setiap bangsa berbeda-beda. Islam datang untuk menyempurnakan jalan itu dan memberikan wahyu yang menjadi penutup seluruh wahyu sebelumnya. Oleh sebab itu, umat Islam memandang Talmud sebagai bagian dari alur sejarah agama yang lebih luas, bukan sebagai pedoman hidup bagi mereka. Dengan pemahaman seperti ini, misteri Talmud berubah menjadi kisah panjang tentang perjalanan manusia. Ia bukan kisah yang harus ditakuti, bukan pula kisah yang perlu disembunyikan. Ia adalah catatan tentang bagaimana manusia zaman dahulu berusaha memahami hukum ilahi melalui usaha intelektual yang panjang dan rumit. Ketika kisah itu dibaca oleh umat Islam, ia menjadi tambahan pengetahuan tentang sejarah umat terdahulu dan bukan sebagai perubahan terhadap keyakinan Islam. Dengan demikian, kisah ini dapat dijadikan sarana untuk memahami bagaimana peradaban berkembang dan bagaimana umat manusia terus berusaha mendekat kepada Tuhan melalui jalan masing-masing. Dalam kelanjutan kisah panjang tentang tradisi kuno yang disebut Talmud dan bagaimana umat Islam memandang keberadaannya, kita memasuki masa-masa ketika dunia memasuki era pertengahan. Pada masa itu, kafilah dagang yang melintasi dataran luas antara Persia dan wilayah Syam sering membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa cerita, membawa kabar dari negeri jauh, dan membawa pengetahuan yang tersebar dari tangan ke tangan melalui percakapan panjang di perapian malam. Dalam suasana inilah lahir kebiasaan umat manusia untuk bertukar pemikiran, termasuk tentang kitab-kitab yang dihormati oleh berbagai komunitas, baik itu kitab wahyu maupun kumpulan tafsir yang disusun melalui pergulatan intelektual. Peradaban Islam yang sedang berkembang tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga memperluas cakrawala ilmu. Di bawah pemerintahan yang stabil pada sebagian besar era pertengahan, perpustakaan-perpustakaan besar berdiri di tengah kota yang sedang tumbuh. Di tempat-tempat seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba, manusia dari berbagai agama berkumpul dalam satu ruang peradaban. Mereka berdiskusi tentang matematika, kedokteran, filsafat, astronomi, dan juga tradisi agama. Di antara tradisi yang sering disebut dalam percakapan luas tersebut adalah kumpulan ajaran yang dikenal sebagai Talmud. Bahkan sekalipun umat Islam tidak menjadikannya sebagai sumber hukum, keingintahuan manusia mendorong para sarjana untuk memahami bagaimana sebuah kitab yang begitu besar dapat bertahan dalam kesadaran sebuah bangsa selama beribu-ribu tahun.
Pada masa itu, sejumlah sarjana muslim yang mempelajari perbandingan agama sering menyebut bahwa Talmud menyimpan cara berpikir sebuah komunitas yang mengalami berbagai tekanan sejarah. Mereka memandang bahwa teks seperti itu mencerminkan perjuangan panjang dalam mempertahankan moral, aturan, dan identitas. Sebagian dari mereka menilai bahwa adanya diskusi, perdebatan hukum, dan penafsiran panjang menunjukkan bahwa umat manusia pada masa lampau juga memiliki kecenderungan yang sama seperti masa kini. Keinginan untuk memahami dunia secara mendalam dan teratur. Hal inilah yang menjadikan Talmud layak dipandang sebagai dokumen sejarah, bukan dokumen keagamaan bagi umat Islam, tetapi tetap sebagai bagian dari khazanah pemikiran manusia. Selama berabad-abad, umat Islam tetap menjaga jarak antara keyakinan mereka dan tradisi umat terdahulu, tetapi tetap memelihara rasa hormat terhadap keberadaan sejarah tersebut. Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip bahwa umat harus bersikap adil bahkan terhadap mereka yang berbeda iman. Hal ini tercermin dalam banyak kisah sejarah ketika komunitas Yahudi hidup berdampingan dengan umat Islam. Mereka membangun perkumpulan dagang, sekolah, dan pusat kegiatan budaya dalam lingkungan yang sama. Kehidupan berdampingan itu memperlihatkan bahwa umat Islam tidak melihat keberadaan Talmud sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari keberagaman yang diizinkan untuk hidup dalam wilayah Islam dengan perlindungan dan kedamaian. Misteri Talmud dalam pandangan umat Islam bukanlah misteri yang gelap atau memunculkan bayangan rahasia tersembunyi, tetapi misteri yang berkaitan dengan kekuatan ingatan sebuah bangsa. Bagaimana mungkin sebuah karya yang disusun dalam kondisi pembuangan dan perpindahan dapat bertahan sedemikian lama? Bagaimana sebuah kumpulan diskusi tentang hukum, etika, dan kehidupan sosial dapat menembus zaman demi zaman tanpa kehilangan bentuknya? Inilah yang sering dipikirkan oleh para sejarawan Muslim. Mereka melihat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap suci atau penting, meskipun menghadapi tekanan politik dan sosial. Hal ini membuat Talmud bukan hanya menjadi teks yang berisi hukum, tetapi juga simbol keteguhan suatu kaum. Perjalanan panjang yang dilalui umat manusia selalu membawa perubahan. Ketika masa kekhalifahan mulai melemah dan daerah-daerah yang dahulu berada dalam kekuasaan Islam mulai terpecah, perpustakaan besar mulai terancam. Namun, warisan intelektual yang pernah dibangun tidak hilang begitu saja. Banyak umat dari berbagai agama, termasuk komunitas Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan Islam, melestarikan teks-teks mereka dengan penuh ketekunan. Tradisi membaca, mendiskusikan, dan menafsirkan terus berlangsung. Umat Islam yang hidup pada masa itu juga menyaksikan bagaimana komunitas lain menjaga kitab-kitab mereka dengan penuh kehati-hatian. Dari sinilah muncul pemahaman baru dalam kalangan pemikir Muslim. Mereka melihat bahwa perjalanan umat manusia dalam memahami Tuhan bukanlah perjalanan yang sederhana. Mereka melihat bahwa setiap bangsa memiliki cerita, dan setiap cerita mengandung pelajaran bagi siapapun yang mempelajarinya. Dalam pandangan Islam, perjalanan itu pada akhirnya bermuara pada datangnya risalah penutup yang menjadi petunjuk final bagi umat manusia. Namun, keberadaan perjalanan bangsa-bangsa terdahulu tetap menjadi bagian dari sejarah besar yang patut dipahami. Talmud berada dalam lingkaran sejarah itu sebagai salah satu karya besar yang menggambarkan dinamika pemikiran umat manusia dari masa lampau. Narasi tentang Talmud dalam pandangan Islam bukanlah narasi tentang konflik atau pertentangan antara agama, melainkan narasi tentang keberlangsungan sejarah. Dalam sejarah panjang hubungan antar bangsa, umat Islam sering menemukan bahwa kitab-kitab kuno seperti Talmud memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum umat terdahulu berkembang, bagaimana manusia merespons perubahan zamannya, dan bagaimana identitas spiritual dijaga secara turun-temurun. Dalam pandangan inilah, misteri Talmud menjadi lebih mudah dipahami, yaitu sebagai cerita tentang keteguhan manusia dalam memelihara apa yang mereka yakini sebagai warisan luhur. Pada masa modern, berbagai mitos tentang Talmud sering muncul kembali, terutama di tengah gelombang informasi yang tidak terkontrol. Beberapa orang mungkin mendengar desas-desus yang tidak jelas asal-usulnya, atau membaca potongan-potongan kalimat yang tidak ditempatkan pada konteks yang benar. Namun perspektif Islam mengingatkan bahwa manusia harus berhati-hati terhadap segala bentuk kabar yang belum jelas sumbernya. Dalam ajaran Al-Quran, terdapat perintah agar manusia memeriksa terlebih dahulu setiap berita yang datang. Karena itu, dalam memahami Talmud, umat Islam tidak terpaku pada cerita-cerita liar yang beredar, tetapi lebih memilih pendekatan ilmiah yang menghormati sejarah. Dengan cara pandang ini, kisah tentang Talmud menjadi kisah yang teduh, bukan kisah yang mencurigakan. Ia menjadi kisah yang mengajarkan tentang betapa manusia sangat sanggup bertahan dalam kesulitan demi menjaga keyakinan mereka.
Ia menjadi kisah yang mengingatkan bahwa perbedaan tidak selalu membawa pertentangan, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk memahami perjalanan panjang umat manusia dalam mencari tuntunan hidup. Dalam kelanjutan sejarah yang luas dan tidak pernah berhenti bergerak, kisah tentang umat manusia yang menjaga tradisi dari generasi ke generasi terus berlanjut. Talmud yang lahir dari pergulatan panjang sebuah komunitas bukan hanya sekadar kumpulan hukum, melainkan juga gema dari suara nenek moyang yang tidak ingin hilang ditelan waktu. Penyusunannya yang berlangsung melalui banyak abad membawa pesan bahwa setiap masyarakat akan berusaha menemukan cara untuk mempertahankan jati diri mereka di tengah dinamika zaman. Umat Islam yang melihat bagaimana sejarah berkembang memahami bahwa upaya ini merupakan bagian dari perjalanan besar manusia dalam mencari petunjuk hidup. Ketika memasuki masa yang lebih modern, dunia mengalami perubahan besar. Kota-kota tumbuh, bangsa-bangsa mulai berinteraksi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mesin-mesin yang ditemukan mengguncang cara hidup manusia. Namun, dalam tengah hiruk-pikuk perubahan itu, teks-teks kuno seperti Talmud tetap dipelajari oleh mereka yang menjadi pewaris tradisi tersebut. Dalam lingkungan yang semakin terbuka dan dipenuhi perjumpaan antar peradaban, umat Islam kembali menyaksikan bahwa tradisi lama tetap dapat bertahan di tengah inovasi. Hal ini menegaskan pemahaman bahwa ilmu, sejarah, dan keyakinan tidak akan hilang hanya karena dunia berubah, tetapi akan tetap hidup selama ada generasi yang menjaganya. Pada masa ini, banyak lembaga intelektual didirikan di seluruh dunia. Para peneliti dari berbagai bangsa mulai mempelajari sejarah agama-agama dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Dalam suasana akademis seperti ini, Talmud tidak lagi hanya dibaca oleh komunitas yang menjaganya, tetapi juga oleh para sarjana yang ingin memahami sejarah umat manusia. Umat Islam yang terdidik dan mempelajari sejarah pun menemukan bahwa mempelajari tradisi lain bukanlah suatu ancaman, tetapi bagian dari memahami gambaran besar tentang perjalanan makhluk manusia. Mereka tetap berpegang pada akidah bahwa petunjuk terakhir datang dalam kitab suci Al-Quran, namun rasa ingin tahu terhadap sejarah membuka jalan untuk memahami bagaimana umat terdahulu hidup dan berpikir. Dalam banyak kajian sejarah modern, para sejarawan Muslim menemukan bahwa Talmud mencerminkan cara sebuah komunitas bertahan di tengah tekanan politik dan sosial yang berat. Ketika menghadapi pengasingan, perpindahan, dan berbagai prahara sejarah, tradisi lisan yang mereka miliki perlahan disusun menjadi teks yang rapi agar tidak hilang. Umat Islam memandang hal ini sebagai bukti keteguhan sebuah bangsa dalam memelihara warisan mereka. Meskipun ajaran di dalamnya tidak menjadi pedoman bagi umat Islam, nilai sejarahnya tetap dapat dihargai. Sikap ini mencerminkan pandangan Islam yang luas dan adil yang mengakui keberadaan umat terdahulu, sekaligus menjaga jarak teologis dengan tradisi mereka. Pada masa perkembangan ilmu yang semakin maju, umat Islam menghadapi tantangan baru. Informasi tersebar dengan sangat cepat dan tidak jarang muncul kabar yang tidak memiliki dasar kuat, termasuk tentang kitab-kitab kuno seperti Talmud. Dalam situasi ini, ajaran Islam yang menekankan sikap berhati-hati menjadi sangat penting. Banyak tokoh dan ulama mengingatkan bahwa setiap kabar harus diperiksa dan bahwa umat harus menghindari prasangka tanpa bukti. Dengan prinsip ini, pandangan Islam terhadap Talmud tetap berada dalam jalur yang tenang dan berimbang. Ia tidak dianggap sebagai sesuatu yang penuh rahasia gelap, tetapi sebagai bagian dari sejarah panjang manusia yang berkembang dalam ruang dan waktu yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam yang hidup di berbagai negara sering berinteraksi dengan komunitas lain yang memiliki adat dan kitab masing-masing. Di antara mereka terdapat komunitas Yahudi yang mempelajari Talmud sebagai bagian dari tradisi mereka. Pertemuan-pertemuan sederhana di pasar, sekolah, kantor, atau lingkungan tempat tinggal membuat setiap orang memahami bahwa manusia hidup dengan latar belakang yang beragam. Keberagaman ini bukan ancaman, tetapi bagian dari fitrah dunia. Dalam interaksi tersebut, umat Islam menyadari bahwa yang membedakan manusia bukanlah kitab apa yang mereka baca, tetapi bagaimana perilaku yang mereka tunjukkan. Apakah mereka berlaku adil, jujur, baik, dan saling menghormati? Pandangan ini membuat misteri Talmud dipahami bukan sebagai sesuatu yang kelam, tetapi sebagai bagian dari cerita besar mengenai bagaimana manusia membangun jati diri mereka. Ketika dunia semakin dekat dengan hubungan antaragama yang lebih terbuka, banyak pertemuan ilmiah dan dialog diadakan untuk membahas sejarah dan tradisi. Di antara pertemuan itu, pembicaraan tentang kitab-kitab kuno sering muncul, termasuk Talmud. Dalam suasana ilmiah seperti ini, sejumlah cendekiawan Muslim menjelaskan posisi Islam dengan tenang.
Mereka menyampaikan bahwa Islam mengakui kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Namun Talmud bukanlah bagian dari wahyu tersebut karena ia merupakan karya pemikiran para pemuka agama dari masa setelah kenabian. Meskipun demikian, Islam tetap mengakui keberadaan Talmud sebagai bagian dari warisan sejarah yang menunjukkan bagaimana manusia pada masa lampau menafsirkan hukum dan etika. Dengan pemahaman ini, dialog dapat berlangsung dalam suasana yang damai dan konstruktif. Seiring berlalunya waktu, pemahaman umat Islam terhadap tradisi umat lain semakin matang. Mereka menyadari bahwa mempelajari sejarah tidak harus diartikan sebagai mengikuti keyakinan tertentu. Mempelajari Talmud misalnya, tidak membuat umat Islam terpengaruh secara teologis, tetapi justru memperkaya wawasan tentang bagaimana perjalanan umat manusia berlangsung. Dari karya besar itu, umat Islam dapat melihat gambaran bagaimana peradaban berusaha memelihara moral, tata kehidupan, dan keadilan dalam masyarakatnya. Umat Islam juga dapat melihat bagaimana suatu umat bersungguh-sungguh menjaga tradisi mereka meski menghadapi kesulitan yang berkepanjangan. Pembelajaran semacam ini membuka jalan untuk memahami bahwa perbedaan di antara umat manusia adalah bagian dari kehendak Tuhan yang menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Dengan semakin majunya zaman, misteri Talmud kini lebih banyak dipandang sebagai misteri sejarah, bukan misteri rahasia yang tersembunyi. Misteri itu berkaitan dengan perjalanan panjang sebuah teks yang disusun melalui diskusi yang tidak terhitung jumlahnya, melibatkan generasi demi generasi. Misteri itu berkaitan dengan kemampuan manusia mempertahankan identitas mereka di tengah guncangan sejarah. Umat Islam yang mempelajari perjalanan ini dapat melihat bahwa setiap bangsa memiliki kisah sendiri, dan kisah itu tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebagai bagian dari mosaik besar perjalanan manusia. Dengan sudut pandang seperti ini, misteri Talmud menjadi kisah kemanusiaan yang dalam, bukan kisah gelap yang menimbulkan ketakutan. Dalam perjalanan sejarah umat manusia yang panjang, hubungan antara berbagai kelompok dan tradisi semakin rumit seiring berkembangnya dunia modern. Ketika memasuki era yang ditandai oleh perjalanan kapal uap, jalur perdagangan internasional, dan pertukaran budaya yang tidak lagi terhalang oleh jarak, kisah tentang Talmud kembali mendapat perhatian yang meluas. Bukan karena sifatnya yang misterius, tetapi karena manusia modern mulai menyadari bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk memahami identitas dan arah dunia pada masa kini. Dalam suasana seperti itu, umat Islam juga menyaksikan bagaimana sebuah teks kuno dapat menjadi bagian dari percakapan global. Banyak umat Islam yang hidup dalam masa perubahan modern merasa takjub melihat bagaimana tradisi lama mampu bertahan menghadapi arus zaman. Mereka melihat bagaimana Talmud terus dipelajari oleh para pewarisnya, bahkan ketika dunia sedang memasuki era teknologi dan perubahan sosial. Dalam pengamatan seperti inilah umat Islam memahami bahwa mempelajari sejarah tidak pernah kehilangan pentingnya. Dunia yang terus berubah tetap membutuhkan pemahaman tentang akar pemikiran manusia, dan pemahaman itu hanya dapat diperoleh dengan menghargai keberadaan tradisi kuno yang telah membentuk berbagai bangsa. Dalam masyarakat Islam yang berada di Eropa, Asia, Afrika, dan berbagai wilayah lain, interaksi dengan komunitas yang mempelajari Talmud terjadi dalam bentuk kehidupan sehari-hari yang sederhana. Ada perjumpaan di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, dan di tempat umum. Perjumpaan yang bersifat alami ini membuat banyak orang menyadari bahwa kehidupan berjalan dengan harmoni ketika manusia saling menghormati perbedaan. Dalam suasana seperti itu, kitab apa yang dibaca seseorang tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan dianggap sebagai bagian dari perjalanan rohani yang berbeda, tetapi tetap berada dalam pengawasan Tuhan yang Maha Mengetahui. Dalam banyak kesempatan, para pemikir Islam modern menegaskan kembali bahwa memahami tradisi umat lain tidak akan mengurangi iman seorang muslim. Mereka menjelaskan bahwa Islam memiliki wahyu yang terjaga sepanjang masa, dan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna. Mempelajari sejarah umat manusia, termasuk sejarah penyusunan Talmud, hanya menambah wawasan tentang bagaimana Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpikir, berjuang, dan mempertahankan ajaran mereka. Hal ini menegaskan bahwa perjalanan manusia menuju Tuhan adalah perjalanan panjang yang melibatkan banyak bangsa, banyak bahasa, banyak kitab, banyak pengalaman, dan banyak pergumulan. Semua perjalanan itu menjadi bukti bahwa manusia terus mencari makna hidup dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai dialog antaragama, Talmud sering menjadi topik penting. Bukan karena ingin dibandingkan dengan kitab suci lain, tetapi karena ingin memahami bagaimana cara sebuah bangsa menafsirkan etika, hukum,
dan kehidupan sosial. Para ulama dan cendekiawan Muslim yang hadir dalam dialog-dialog ini sering menjelaskan bahwa Islam memandang keberadaan tradisi tersebut sebagai sesuatu yang dapat dipelajari tanpa harus diyakini. Mereka menjelaskan bahwa umat Islam menghormati kebebasan umat lain dalam memelihara warisan mereka selama tidak ada unsur yang merugikan kehidupan bersama. Pandangan ini membuat dialog yang berlangsung menjadi lebih damai dan produktif. Dalam diskusi seperti itu, misteri Talmud bukan lagi misteri yang menutup diri, tetapi misteri yang menjelaskan bagaimana manusia membangun peradaban melalui teks dan pemikiran. Misteri itu tidak berada dalam isi teks yang rumit, melainkan dalam sejarah panjangnya yang melampaui ribuan tahun. Misteri itu berada dalam kenyataan bahwa manusia mampu menjaga sesuatu yang mereka anggap penting, meskipun harus melewati masa-masa sulit yang penuh pengasingan dan tekanan. Ketika umat Islam memahami hal ini, mereka melihat Talmud sebagai cermin dari keteguhan manusia yang berpegang pada ajaran yang mereka yakini. Pada masa kini, dengan hadirnya teknologi yang memungkinkan manusia membaca hampir semua teks kuno dalam bentuk digital, Talmud pun menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat dunia. Namun, kemudahan ini tidak membuat umat Islam mengubah posisi teologis mereka. Mereka tetap memahami bahwa Talmud adalah karya sejarah, bukan wahyu yang wajib diikuti. Mereka tetap menghormati tradisi tersebut tanpa menjadikannya bagian dari ajaran mereka. Sikap inilah yang membuat umat Islam dapat hidup berdampingan dengan berbagai kelompok tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai pemeluk agama yang memiliki petunjuk akhir yang jelas dan terjaga. Pada saat yang sama, umat Islam juga menyadari bahwa mempelajari Talmud dapat memberikan gambaran tentang bagaimana manusia pada masa lampau membangun pengadilan, mengatur kehidupan sosial, dan menafsirkan etika. Banyak dari kisah dalam teks tersebut menunjukkan perdebatan panjang tentang keadilan, tanggung jawab, kerendahan hati, dan perilaku manusia. Bagi umat Islam, melihat bentuk perdebatan seperti itu bukanlah ancaman, tetapi pengingat bahwa manusia selalu berusaha mencari kehidupan yang teratur. Islam sendiri memiliki tradisi yang sangat kaya dalam bidang hukum dan perdebatan ilmiah. Karena itu, melihat karya seperti Talmud justru memperlihatkan bahwa manusia memiliki kecenderungan yang sama untuk mencari penjelasan atas segala hal. Dengan demikian, misteri Talmud dalam pandangan Islam berubah menjadi kisah panjang tentang bagaimana manusia menjaga warisan mereka. Ia bukan teks yang perlu ditakuti, bukan pula teks yang harus disembunyikan, melainkan bagian dari sejarah umat manusia yang terus hidup melalui ingatan dan pembelajaran. Dalam kesadaran seperti itu, umat Islam memahami bahwa perbedaan bukanlah jurang, melainkan bukti bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan keragaman, agar mereka dapat belajar satu sama lain. Dalam perjalanan panjang umat manusia yang tidak pernah berhenti bergerak, hubungan antara sejarah, keyakinan, dan tradisi menjadi semakin dalam seiring berjalannya waktu. Dunia terus berubah, tetapi warisan masa lampau tetap bertahan seperti batu karang yang menjejak di lautan luas. Di antara warisan itu terdapat Talmud, sebuah karya besar yang disusun oleh sebuah komunitas kuno dengan tekad untuk mempertahankan ajaran mereka. Dalam pandangan umat Islam, perjalanan Talmud yang panjang ini memiliki nilai historis yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan umat manusia secara keseluruhan. Meskipun umat Islam memegang teguh petunjuk wahyu yang menjadi pedoman hidup mereka, mereka tetap dapat melihat bahwa tradisi lain juga memiliki kisah tentang ketekunan, kebijaksanaan, dan pergulatan yang mencerminkan sifat dasar manusia. Dalam era ketika seluruh dunia mulai terhubung melalui berbagai jalur komunikasi yang baru, pemahaman terhadap tradisi kuno semakin luas. Manuskrip-manuskrip yang sebelumnya hanya diketahui oleh komunitas tertentu mulai terbuka untuk penelitian yang lebih